Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Insya Allah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, mari kita mulai pertemuan kita kembali pelajaran matematika. Kita masuk ke pertemuan ketujuh anak-anak. Masih berada di bab 1. Kita masih membahas tentang bilangan. Nah, hari ini kita akan membahas di bab 1 itu tentang bilangan pecahan anak-anak. Sekarang kita mencoba mereview materi yang kemarin di pertemuan ke-6 tentang mengubah pecahan. Yang pertama pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran. Coba kita lihat contohnya. Pecahan biasanya 9/2 kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 4 1/2. Dari mana 4? 4 ini hasilnya dari 9 dibagi 2. Karena 9 dibagi 2 itu tidak bisa, anak-anak, pasti ada sisanya. Nah, 9 dibagi 2 itu ada 4. Sisanya berapa? Sisa 1. Maka kita tulis 4 1/2 nya kita tulis 1/2. Nah, yang sekarang yang kedua adalah pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Balikannya, kita coba contoh lihat. Kita masukkan yang pecahan campurannya 4 1/2. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita tulis 4 kalikan 2 ditambah 1/2. Kita lihat hasilnya 4 kali 2 8 ditambah 1 9/2. Nah, maka pecahan campuran 4 1/2 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 9/2. Kita coba lihat yang ketiga, pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Contohnya lihat, pecahan desimalnya 0,25, hasilnya 25/100. Kita lihat 0, di belakang 0 itu ada dua angka, 2 dan 5. Maka kita tulis 100, ratusan. 25 karena sini 25 di belakang koma 25, di depannya 0 tidak ada, ya kita kosongkan berarti 25. Kalau kita sederhanakan 25/100, nah kita tulis 25/100, kita bagi dengan penyebut dan pembilangnya itu sama dan menghasilkan yang paling kecil. Kita bagi 25. Kita bagi 25. Dari 25 dibagi 25 hasilnya 1. Tidak bisa lagi, nggak bisa dibagi lagi. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Berarti 1/4. Sekarang contoh yang kedua. 2,6 sama dengan, ini adalah pecahan desimal, 26/10. Dari mana 10? 10 dari di belakang koma itu ada satu angka, berarti 10. Ingat, kalau 2 angka 100, kalau 3 angka berarti 1000. Kita masukkan 2,5, ya 2,6 ada 26/10. Coba kita sederhanakan. 26/10 sama dengan, tetap kita bagi, yang nama sederhana kita bagi dengan pembilang dan penyebutnya sama, yang paling dibagi paling atau kecil, kita tidak bisa dibagi lagi. Contoh kita bagi 2, 26 kita bagi 2, 10 bagi 2, 26 dibagi 2 hasilnya 13, 10 bagi 2 hasilnya 5. 13/5 apakah masih bisa disederhanakan? Bisa, karena
13/5 ini masuk pecahan biasa. Kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Nah, 13/5, 13 dibagi 5 itu kan tidak bisa, maka ada sisanya. Jadi sisa berapa? Sisa 3. Jadi kita tulis 13/5, 13 dibagi 5 itu hasilnya 2, sisanya 3, kita tulis 3/5. Kita masuk ke mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh, kita lihat contoh 5%. Jadi kalau persen otomatis per 100, berarti 5/100. Kalau kita sederhanakan 5/100, maka harus dibagi sama-sama antara pembilang dan penyebutnya. Jadi kita bagi 5. 5 bagi 5, 100 bagi 5, hasilnya 1/20. Jadi 5% itu kalau dijadikan pecahan biasa dan sudah disederhanakan, hasilnya 1/20. Contoh yang kedua, ketiga, coba anak-anak pelajari dan perhatikan sendiri. Sekarang ke mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Contohnya 25 per mil. Berarti kalau per mil adalah per 1000. 25 per 1000. Coba kita sederhanakan. 25 dibagi 25, 1000 pun sama, dibagi 25. Antara pembilang penyebut dibagi sama. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 1000 dibagi 25 hasilnya 40. Jadi 25 per mil kalau disederhanakan menjadi pecahan biasa adalah 1/40. Dan contoh yang nomor 2 dan nomor 3, coba anak-anak perhatikan dan diamati sendiri. Kita masuk ke membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Membandingkan dua pecahan. Perhatikan letak pecahan pada garis bilangan berikut anak-anak. Di sebelah kanan, kita lihat garis bilangan di sebelah kanan. Semakin ke kanan nilai pecahan semakin besar. Kita lihat yang sebelah kiri. Semakin ke kiri nilai pecahan semakin kecil. Kita lihat dari garis bilangan tersebut diperoleh yang pertama, pecahan 3/4 di kanan 1/4, sehingga 3/4 lebih besar daripada 1/4. Kita lihat 3 kali 4 itu juga lebih besar daripada 1 kali 4. 12 lebih besar daripada 4. Ini bernilai benar. Berikutnya, pecahan negatif 2/4 di kanan negatif 5/4, sehingga negatif 2/4 lebih besar dari negatif 5/4. Negatif 1/2 lebih besar daripada negatif 5/4. Negatif 1 dikalikan 4 itu lebih besar dari negatif 5 kali 4. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 20. Ini bernilai benar. Perhatikan berikutnya. Pecahan 6/4 di kiri, 9/4, sehingga 6/4 itu lebih kecil daripada 9/4. 3/2 lebih kecil daripada 9/4. 3 kali 4 lebih kecil dari 9 kali 2. 12 lebih kecil daripada 18. 11 bernilai benar. Berikutnya pecahan negatif 9/4
di kiri negatif 7/4, sehingga negatif 9/2 itu lebih kecil dari negatif 7/4. Negatif 9 kali 4 lebih kecil dari negatif 7 kali 4. Negatif 36 lebih kecil daripada negatif 28. Ini bernilai benar. Semua itu anak-anak perhatikan di letak pecahan pada garis bilangan. Sekali lagi saya ingatkan, di sebelah kanan nilai pecahannya semakin besar, kalau di sebelah nilai pecahannya semakin kecil. Patokannya lihat di letak pada garis bilangan tersebut anak-anak. Sekarang anak-anak kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, kita lihat ini sama-sama penyebutnya sama anak-anak. 1/5 ditambah 2/5. Kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 5. Nah, karena penyebut kedua-duanya sama, maka kita tulis 5. Nah, sekarang kita coba penyebutnya tidak sama antara satu dengan satunya. Kita lihat 1/2 penyebutnya 2, yang ditambah dengan 1/3 penyebutnya 3. Karena tidak sama, kita harus menyamakan. Bagaimana cara menyamakan? Mungkin anak-anak masih ingat dulu sekolah di SD, kita gunakan perkalian silang. Bagaimana perkalian silangnya? Nah, 1 kita kalikan 3, satu hasilnya 3, kita tulis 3 per 6. Ini dari mana? 6 itu dari 2 kali 3, 6. Ditambah 2 dari mana? Dari 2 kali 1, hasilnya 2 per 6 dari mana? 2 kali 3. Nah, karena sudah temu penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja. 3 ditambah 2 hasilnya 5 per 6, karena sudah ada, jadi penyebutnya sama, kita tinggal masukkan saja. Mana anak-anak? Mudah kan? Insya Allah anak-anak bisa. Anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan yang ke-7 ini, anak-anak, saya beri tugas kembali. Tugasnya anak-anak, dalam suatu kelas yang terdiri dari 40 anak, terdapat 18 anak laki-laki. Yang pertama, berapa persenkah jumlah anak laki-laki dalam kelas itu? Yang kedua, berapa persenkah jumlah anak perempuan dalam kelas itu? Coba dikerjakan, ditulis di buku latihan anak-anak. Seperti biasa, setelah anak-anak mengerjakan, saya tunggu sampai hari Sabtu, dan jangan lupa hasilnya difoto dan dikirim ke nomor Ustadz ini. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan, jaga kesehatan selalu, jangan lupa selalu berdoa, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar anak-anak, kedua orang tua anak-anak, dan saudara-saudara anak-anak semuanya dilindungi oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhirnya suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.